Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada yang request untuk dibahas ya. Ini dari Bandar 2198 minta dibahas untuk koin XNO. XNO atau namanya Nano ya. Nano hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp8.700. Market Nano sedikit mengalami koreksi teman-teman. Jadi Nano ini apa? Nano ini adalah sebuah uang digital modern ya. Nano adalah cryptocurrency yang ringan dan juga dirancang untuk memfasilitasi pembayaran instan yang aman dan juga praktis tanpa biaya dan mengatasi beberapa keterbatasan utama dari infrastruktur keuangan lama dan banyak cryptocurrency modern lainnya. Pengembangan proyek ini itu dimulai dari 2014 dengan nama Rai Block. Dan koinnya dulu disebut XRB. Ini udah mengalami perubahan nama ya, perubahan project. Diluncurkan pada tahun berikutnya melalui Pucet Public dan memungkinkan pengguna untuk mengklaim sejumlah kecil XRB setelah menyelesaikan beberapa tantangan dari CAPTCHA. Jadi semacam ada airdrop gitu dulu teman-teman. Dan orang-orang bisa klaim koinnya secara gratis. Rai Block berganti nama menjadi Nano tahun 2018 bulan Januari. Dengan nama yang baru ini mewakili kecepatan dan juga kesederhanaan yang ditawarkan oleh project ini. Mereka tidak seperti platform yang biasanya menggunakan proof of work, mereka menggunakan konsensus yang mereka sebut sebagai open reserve voting. Teman-teman. Jadi ini agak unik ya. Nah ini dia, open reserve voting membuat Nano hemat energi, menempatkannya sebagai alternatif ramah lingkungan cryptocurrency berbasiskan proof of work. Jadi dia bukan proof of work biasa, teman-teman. Saya sendiri juga nggak tahu bedanya apa ya. Itu sih dari Nano sendiri. Kalau kita perhatikan supply mereka itu ada sekitar 133 juta XNO, dengan supply yang beredar itu sudah maksimal. Artinya jumlah Nano yang sekarang itu adalah sesuai dengan jumlah maksimumnya. Teman-teman, artinya apa? Artinya harusnya sih harganya udah mulai stabil dan ya tidak ada fluktuasi karena akan ada unlock token lah, unlock coin lah, atau mungkin jumlah reward yang dibagikan itu cenderung bisa dibilang tidak akan ada teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari bagian pasarnya, Nano sendiri dia ada di Binance, Kraken, kemudian ada di KuCoin, Huobi Global, dan juga Get.io. Jadi udah cukup luas ya untuk marketnya. Di Twitter mereka menurut saya cukup aktif, cuman masih belum terlalu banyak semacam ya kerjasama yang mereka lakukan. Tapi mereka itu ada beberapa kegiatan teman-teman. Jadi fungsi dari token ini selain sebagai alat pembayaran, mereka juga bisa digunakan sebagai donasi charity ya, alat untuk top up di beberapa aplikasi mobile juga. Kemudian ini bisa dibagikan tips secara online bagi konten kreator dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa fungsi daripada Project Nano sendiri. Mereka juga ada kerjasama sama United Nations System Staff College, semacam kampus gitu teman-teman. Jadi mereka ada semacam kerjasama ya antara director daripada akademi ini teman-teman dengan Nano Foundation. Ada share insight di dalam proyeknya. Ini tentunya bagus untuk generasi muda yang mungkin sedang belajar, terutama di dunia blockchain yang masih sangat terbilang baru ya. Jadi pengembangan ekosistem yang mereka lakukan itu sudah masuk ke kampus-kampus. Ini berarti ada peningkatan atau ada kemungkinan peningkatan adopsi yang bisa terjadi untuk Nano sendiri. Sebagai token yang senior atau koin yang senior, harusnya sih mereka udah mulai stabil ya, bisa disetarakan seperti koin-koin seperti XRP. Tapi apakah benar begitu? Mari kita cek dia untuk pergerakan harganya. Nah, sedikit review aja. Bitcoin so far masih bergerak sideways. Market flat di kisaran 26.000. Bitcoin belum kemana-mana setelah dump yang terjadi kemarin di 18 Agustus. Lalu dari BTC Dominance ini masih dalam proses penguatan. XNano sendiri hari ini juga masih cenderung mengalami sedikit penurunan. Pergerakannya tidak terlalu stabil. Kalau kita lihat di bigger picture-nya, teman-teman bisa kalian lihat ya, XNano sendiri dia bergerak masih dalam posisi downtrend. Di sini kita bisa asumsikan dia bergerak dalam sebuah descending channel, teman-teman. Ini aku coba untuk
Nah, ini kurang lebih polanya seperti ini ya. Pergerakan X Nano masih cenderung downtrend. Sejak awal listing, dia itu diperdagangkan di kisaran $1. Pernah naik lumayan tinggi sampai $16, tapi nggak berlangsung lama harganya kembali drop. Dan sekarang hanya ada di setengah dolar saja. Level saat ini kita berada di level jenuh jual, teman-teman. Harusnya sih dalam momentum ini akan ada sedikit kenaikan dalam jangka waktu pendek. Apakah bisa benar naik? Ya kita nggak tahu pasti. Tapi ada beberapa level yang juga teman-teman harus perhatikan. Yang pertama dari level support, saat ini adalah level support yang pernah disentuh oleh X Nano di 21 Januari 2022. Ini adalah fase di mana ada FUD daripada FTX, kasus FTX, setelah itu Three Arrow Capital yang bangkrut dan lain sebagainya. Itu banyak sekali FUD ya di bulan-bulan ini, teman-teman. Dan ya saat ini posisinya udah sempat reversal, tapi kembali disentuh area itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung, oh, kita ada momen-momen apa aja ya? Nah, itu aku udah sempat share di komunitas di Telegram, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ngikutin ya. Kalau yang belum, silakan untuk follow aja komunitas Telegram kita. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Jadi di November September 2022 itu ada kasus ya, Terra Luna, Three Arrow Capital, kemudian ada FTX. Itu menyebabkan sell off yang cukup besar ke market. Dan setelah kasus FTX yang terakhir, akhirnya market rebound, market reversal, dan sekarang kembali mengalami koreksi. Pergerakan dari X Nano sendiri ketika menyentuh level $0,5 itu tidak ada tanda-tanda reversal, teman-teman. Dari pattern dari apa namanya pola candlenya itu tidak menunjukkan ada tanda pullback atau reversal. Dan menurut saya sih untuk saat ini yang bisa kita jadikan acuan adalah hanya hanya indikator dari RSI-nya aja yang udah menyentuh level jenuh jual. Kemungkinan bisa reversal, kemungkinan juga enggak. Jadi yang harus kita perhatikan adalah ya kondisi market secara keseluruhan seperti apa. Apakah Bitcoin bakalan sustain atau enggak? Ya, jadi itu sih. Untuk sekarang kalau teman-teman ada yang niat, wah kita mau invest nih di project X Nano, apa yang harus kita perhatikan? Yang kalian harus perhatikan adalah karena koin ini sebenarnya sudah mencapai batas maksimum, harusnya sih bagi mereka yang mining koin ini, ya mereka yang para miners, kontributor miners, itu harusnya tidak akan mendapatkan reward dari project ini lagi. Jadi bisa dibilang udah selesai, ya kan? Udah 100% loh, udah maksimum supply. Jadi bisa dibilang ya mungkin nggak akan ada dapat reward, dan aku sendiri nggak tahu juga apakah developernya masih akan tetap develop project ini. Kelihatannya sih masih, karena dari sosial media mereka masih cukup aktif. Ya itu sih paling teman-teman yang bisa teman-teman perhatikan. Silakan dipantau aja di komunitasnya, siapa tahu nanti ada pembaruan-pembaruan yang terbaru dari Nano dan teman-teman berpeluang untuk mendapatkan gain kalau nanti ada sesuatu yang bagus dan juga bisa men-trigger adopsi yang lebih besar. Saya rasa sih gitu aja buat Nano. Projectnya masih ada, cuman mungkin agak kurang ya kurang terlalu banyak dibicarakan juga kalau menurut saya. Itu aja pembahasan buat Nano, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Gitu aja akhir kata saya, Andri. Terima kasih.